Kenapa solat itu penting? Kalau kita lihat daripada hadis Muslim nombor 82 dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahawa yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan solat. Jadi daripada hadis ini kita bisa lihat betapa pentingnya solat untuk kita umat Islam. Apa yang membuat solat kita lemah dan tidak ada khusyuk? Apakah prioritas kita dalam kehidupan? Apa yang ada di dalam otak kita dan pemikiran kita? Karena kita banyak pikirkan tentang dunia. Otak kita penuh dengan isu-isu duniawi. Jadi, bagaimanakah kita hendak tumpukan, fokuskan agama kita? Dan akhirnya, hasilnya kita tidak akan bisa khusyuk waktu solat dan fokus ajaran Islam dengan sempurna. Malas melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukanlah prioritas kita. Kita selalu pikirkan dunia, pekerjaan, duit, rumah, hutang, teman nongkrong, bola sepak, sosmed. Hendak kemana nanti malam dengan teman-teman dan lain-lainnya. Bisa tutup jendelanya. Kita tidak khawatir tentang sholat, membaca Al-Quran, soal kematian, karena itu tidak ada dalam pikiran kita dan bukan prioritas kita. Kita bisa lihat dari waktu khutbah Jumaat tadi siang, ada beberapa orang yang masih di luar menggunakan HP dan hanya masuk bila sudah mau memulakan sholat Jumaat. Ibnu Qayyim berkata, bila kita suka atau cinta akan sesuatu, apa yang akan terjadi? Kita akan sentiasa memikirkannya dan menyebut-nyebutnya. Kita ambil contoh orang yang suka bola. Mereka akan sering berdiskusi tentang bola. Orang yang suka ghibah, mereka akan sering mencari cerita baru untuk menyebarkan ghibah. Sama dengan ibadah. Jika seseorang suka dan mendapat merasai kenikmatan, kemanisan ibadah, mereka akan terus mencari ilmu dan sentiasa memikirkan tentang ibadah dan tingkatkan ibadah dan iman mereka. Karena itu sudah menjadi prioritas di pikiran mereka. Bahayanya apabila kita banyak pikirkan dunia dan cuba mengimbangkan dunia dan akhirat, disitulah bermulanya dan punca kita melakukan perkara bid'ah. Kenapa? Kenapa bisa jadi begitu? Karena kita tidak ada waktu yang cukup untuk mencari ilmu agama dan memaksa diri untuk beribadah. Akhirnya kita memilih jalan pintas untuk mencari ilmu melalui sosmed. Karena itu kita beribadah dengan nafsu, sesuka hati kita, dengan mengikut mood kita. Kita lakukan apa yang kita fikir baik, sedangkan kita tidak tahu bahawa itu adalah perbuatan bid'ah. Kita dapatkan ilmu melalui sosmed dan terus lakukan ibadah itu tanpa kita mengira dan mencari kebenarannya. Karena agama bukan prioritas kita, maka mudahlah kita terjerumus ke dalam lubang bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa bid'ah itu lebih besar dari maksiat? Orang yang membuat bid'ah, dia telah menambahkan aturan yang telah Allah tetapkan
ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul menetapkan bagaimana cara kita beribadah, tetapi pelaku bid'ah tambah cara ibadahnya, berarti secara tidak langsung dia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam bab hukum. Na'udzubillah. Karena Allah sudah menetapkan hukum, tapi dia tambahkan hukum itu. Kenapa pelaku maksiat di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan Allah. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah memerintahkan oleh Al-Hakam, yaitu Maha menetapkan hukum. Orang-orang itu sangat biadab daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan mereka. Kesimpulannya, bila ada pendapat seorang alim ulama, maka semua perkara adalah khilaf. Kalau beginilah model cara orang beragama, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya menjadi halal. Kalian mau menikah mut'ah, ada pendapat sahabat Rasulullah yang melakukannya. Mau minum khamar, alkohol, ada pendapat sebagian ulama salaf yang menghalalkan minuman alkohol, melainkan yang terbuat daripada anggur. Selain dari anggur, semua minuman beralkohol adalah halal bagi mereka. Kalian mau terlibat dengan riba, kerja di bank, Anda terlalu terburu-buru pulang, sedangkan itu adalah khilaf. Sebagian ulama hanya mengharamkan menerima dan memberi riba. Mereka tidak termasuk dalam pekerjaan. Kepahaman mereka, haram riba hanya menerima atau memberi riba, tidak termasuk pekerjaan yang terkait dengan riba. Musik yang haram, pendapat sebagian ulama tidak haram, sedangkan cucu Nabi Adam alaihissalam didatangi iblis dengan alat musik. Apa yang kalian mau bisa lakukan, karena itu semua pendapat ulama, itu semua khilaf. Ingat, pendapat. Kalau pendapat salah, kalian mau salahkan ulama? Apakah ulama yang tanggung dosa kalian? Karena orang lebih takutkan pada kebenaran, mereka lebih suka mencari pembenaran. Sama seperti umat Nasrani, mereka akan gunakan pendapat Luke, pendapat Paul, atau pendapat Peter. Kita bukan kaum Nasrani, dan cara kita beribadah bukan mengikut cara Nasrani, hanya mengambil pendapat. Kita hanya mengambil firman Allah yang Allah tetapkan, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu jika terkeluar dari jalur tujuan penciptaannya, pasti kehidupannya tidak akan nyaman. Kehidupan dunia tidak akan nyaman, di akhirat juga tidak akan nyaman. Contoh, kipas angin. Tujuan kita menggunakan kipas angin untuk mendapatkan angin. Kalau kita gunakan kipas angin untuk menjadi mesin untuk perahu, sampan, atau speedboat, pasti rusak. Manusia juga begitu, pasti akan rusak. Karena tujuan penciptaan manusia itu lita'alamu dan yabdun, untuk mencari ilmu dan beramal. Bila kita tidak mau mencari ilmu dan tidak mau beramal, pasti rusak. Sama seperti kipas angin tadi. Boleh nggak kita ke toko kipas dan katakan, Pak, saya gunakan kipas ini buat speedboat, terus nggak hidup lagi? Pasti teknisiun itu akan kata, fungsi kipas itu bukan untuk speedboat, Pak. Nah, sama juga dengan manusia. Kalau kita keluar dari fungsi tujuan ciptaan kita, pasti kita rusak. Ingatlah,
kalian akan berada lebih lama di dalam kubur daripada di rumah-rumah kalian. Maka dari itu kita harus sentiasa meningkatkan